Yosua, kitab Yosua pasal yang pertama. Kita membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke 9, sudah 8 atau 9. Saya baca kalimat narasi atau dari narator, sudah membaca semua kalimat langsung. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, ini sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, di awal tahun ini, di tahun yang baru, kami mohon Engkau memberi kepada kami kesegaran, memberi kepada kami iman, keberanian. Ketika kami melihat ke belakang, begitu banyak kesulitan, tapi juga penyertaan Tuhan. Ada orang-orang yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak hal yang Tuhan hadirkan, yang mungkin di tahun ini tidak ada lagi. Kami berdoa supaya kami boleh menatap tahun yang baru ini bersama dengan Engkau, karena Engkau selalu cukup bagi kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, saya ini adalah ayat firman Tuhan yang memang biasa ditaruh di awal tahun ya, ini Yosua pasal yang pertama. Saya nggak mau menafsir ini secara alegoris ya, ini, tapi ayat ini tadi dimulai dengan fakta yang sederhana. Ya, Musa hamba Tuhan itu mati. Musa hamba Tuhan itu mati. Saya pikir kita bisa mengaitkan ini dengan masuk ke tahun yang baru ya. Seperti tadi kita bicara dalam doa ya. Di tahun yang lalu ya, ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati kehidupan saudara dan saya, to certain extent memimpin saudara juga. Atau mungkin nggak harus orang ya, keadaan, situasi yang membuat kita di dalam perjalanan mengikut Tuhan itu somehow ya nggak harus terlalu direct gitu ya, karena ada orang-orang yang kita bisa andalkan. Tapi mungkin tahun ini ya nggak ada lagi itu. Sekali lagi ya, mungkin bukan cuma orang, tapi ada hal-hal yang tahun lalu ada, tapi tahun ini mungkin nggak ada lagi gitu. Sudah mati ya, somehow gitu. Dalam pergantian tahun ya, kita wajar kita mengevaluasi, lalu kita melihat fakta ini ya. Apa yang tadinya itu ada, sekarang nggak ada lagi. Dunia itu terus-menerus berubah ya, silih berganti. Yang tetap hanya Tuhan. Dan setiap kali kita masuk di dalam tahun yang baru, kita diundang, kita diajak untuk
bertumbuh ya. Iman kita, pengharapan kita, pencarian kita akan Tuhan ya. Semakin lama itu semakin dalam. Di sini Musa disebut hamba Tuhan. Ini istilah yang kalau dari perjanjian lama, istilah ini sangat tinggi ya, istilah ini. Enggak semua di perjanjian lama itu disebut hamba Tuhan. Tapi Musa itu disebut hamba Tuhan. Ini satu sebutan yang sangat khusus ya, menyatakan betapa intimnya ya, betapa intimnya Musa itu dengan Tuhan itu. And yet, waktu kita baca di dalam perjanjian baru ya, perjanjian baru istilahnya sudah sangat intim, sangat khusus ya, kalau pakai istilah dunia itu sangat elit ya, itu tinggi sekali istilah itu ya. Again, nggak semua orang di perjanjian lama itu disebut hamba Tuhan loh. Cuma orang-orang tertentu gitu, sangat pilihan. Tapi menurut Yesus Kristus ya, ini istilah terlalu rendah gitu. Yesus bilang kamu bukan hamba, kamu adalah sahabat. Direlativize lagi oleh Yesus Kristus. Nggak bisa lebih tinggi lagi kali Yesus ya. Tapi yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita, perhaps itu kita menghayati kehambaan aja masih kurang ya. Bagaimana mau disebut sahabat gitu. Maka waktu kita membaca tulisan Paulus dengan rela hati dia menyebut dirinya itu hamba, ya, slave doulos-nya Kristus. Gitu. Apakah Paulus sedang nggak setuju dengan teologinya Yesus gitu ya, sengaja provok gitu supaya terjadi perpecahan? Gitu. Ya enggak lah ya, tuh masa ditafsir kayak gitu ya, setiap perbedaan sama dengan perpecahan gitu. Tapi dua-duanya benar. Ya. Waktu Yesus memperkenalkan istilah ini, kamu bukan lagi hamba, melainkan sahabat, ya, friend. Ya, ada kelompok penulis devotional zaman abad pertengahan ya, early Renaissance itu menyebut diri itu God's friends, Gottes Freunde ya. Kemungkinan dari circle itu muncul tulisan Imitatio Christi yang sangat terkenal itu, The Imitation of Christ, yang seringkali di-ascribe itu Thomas A. Kempis ya. Mungkin yang tulis sebetulnya Gerrit Grote dari kelompok itu ya, Gottes Freunde. Tulisan yang sangat memberkati ya, yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Bukan berarti kita harus setuju semua teologi di dalamnya. Tapi itu konon adalah salah satu buku devotional yang paling banyak dibaca setelah Alkitab, Imitatio Christi. So istilah itu istilah yang indah ya, God's friends. Tapi Paulus tetap menghayati kehambaannya ya, doulos Kristus. Either way lah ya. Di dalam menghayati God's friend ya, kita ini sahabat Allah, jangan kehilangan transendensi itu. Tapi waktu kita menghayati kita ini adalah slave of Christ, jangan kehilangan imanensi gitu. Bukan slave terus kemudian kita jadi legalis spiritualitas saya, bukan. Tetap ada sukacita gitu. Tetap digerakkan karena cinta, bukan sekedar karena keharusan, meskipun menyebut diri slave. Tapi di sisi yang lain waktu Yesus bilang kamu bukan lagi hamba melainkan sahabat ya. Ya bukan berarti terus kemudian kita jadi kurang respect dengan Tuhan. Musa ini besar sekali ya, saya termasuk sampai sekarang kalau sudah tanya orang Yahudi ya, orang Yahudi akan berpendapat Musa ini besar ya. Sebetulnya pilihan kan banyak ya. Kenapa bukan Raja Daud? Kenapa bukan Abraham itu besar sekali ya. Abraham, Yakub yang disebut Israel ya. Nama Israel itu kan Yakub Israel. Tapi mungkin kalau sudah tanya orang Yahudi, siapa sih orang Yahudi yang terbesar di sejarah? Mungkin mereka akan jawab Musa. Gitu. Dan ini bukan karena Musa ya, bukan karena dia yang paling ajaib pernah bawa orang menyeberang Laut Merah ya. Tapi terutama karena Torah, gitu. Karena Torah. Abraham itu bapak orang beriman. Yakub itu ya, dia itu Israel ya, yang disebut Israel itu Yakub. Tapi yang menerima Torah itu adalah Musa. Nah kita ingin melihat bagian ini ya, again dikaitkan dengan perenungan awal tahun, perenungan tahun yang baru. Di sini dikatakan bahwa ya Musa itu mati. Mau sebesar-besarnya, sepenting-pentingnya ya mati gitu. Seindah-indahnya pengalaman tahun lalu ya.
Sampai kita sangat bersyukur karena ada hal itu gitu ya. Apapun itu ya, perhaps posisi, perhaps anggota keluarga, perhaps ada orang yang betul-betul peduli dengan kita, perhaps jabatan saudara, perhaps gaji yang lumayan atau apa, perhaps usaha yang diberkati oleh Tuhan dan sebagainya. Ya itu bisa pergi, itu bisa absen di tahun ini, bisa ganti. Kita nggak bisa berharap yang pernah ada akan ada terus. Atau kita bilang, saya bukan anti perubahan sih, tapi saya mau perubahannya itu terus naik gitu ya, crescendo. Saya nggak mau perubahannya jadi jelek, decline. Ya. Saya pernah di Jerman seperti sudah tahu ya, saya ini sekarang lagi ini one of the lowest point ini saya percaya di Jerman ya. Bukan cuma secara rohani, kalau secara rohani sih dari kapan-kapan bukan baru, tapi juga secara politik pemerintahnya kolaps ya. Apa sih istilahnya ya, saya mungkin salah ya, tapi apa ya, Musi tidak percaya, apa ya namanya ya, yang apa itu, kansler kasih speech terus kemudian nggak diterima sama parlemen gitu, nggak bisa terima gitu. Ini ya akhirnya dia mesti turun, lalu ada re-election, kacau balau ya. Lalu waktu mention barusan ada teroris attack di Magdeburg ya, setelah sekian tahun lumayan tenang ya. Ekonomi hancur ya, education, guru-guru yang berdedikasi nggak banyak, medis kekurangan orang baik dokter maupun suster di banyak hal di banyak sektor ya. Kita berharap ada kebangunan rohani ya, karena memang terus terang orang itu kalau hidup nggak ada pergumulan gampang sekali lupa Tuhan. Salah satu yang indah di dalam kehidupan yang decline itu, bukan decline yang indah, tapi salah satu yang indah di dalam kehidupan seperti itu, kita saudara dan saya itu seperti kayak mau nggak mau gitu ya, lebih dipaksa untuk bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Gitu. Which mungkin nggak terlalu terjadi kalau kita nggak ada persoalan. Ini saya bukan mengatakan berarti persoalan itu mutlak ya. Persoalan sih nggak harus mutlak gitu. Alangkah indahnya kalau kita nggak ada persoalan pun kita tetap bisa berharap kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi sayangnya manusia berdosa nggak selalu seperti itu gitu. Atau sering tidak seperti itu. So, balik lagi ya. Apa yang ada di tahun lalu ya mungkin mati, mungkin nggak ada lagi di tahun ini. Gitu. And what is the good news? Apa sih ini kabar baiknya? Kabar baiknya adalah masih ada Tuhan dan Tuhan yang ada itu berfirman. Dia berfirman kepada Yosua, pekerjaannya itu nggak boleh berhenti, Dan inilah yang terbesar ya sebetulnya itu, bukan Musa, bukan kemudahan-kemudahan tahun lalu itu bukan aset kehidupan saudara. Your only asset itu cuma satu, yaitu Tuhan, dan Tuhan itu berfirman. Tuhan berfirman kepada Yosua bin Nun, abdi Musa ya, abdi Musa. Jadi Musa itu abdinya Tuhan, hambanya Tuhan. Yosua adalah abdi, hambanya Musa. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Langsung ngomongin Yordan deh, Yordan itu apa Yordan itu seperti Laut Merah ya sebetulnya, yang perlu diatasi, yang perlu diseberangi itu. Yordan itu bukan sungai yang indah yang kita bisa selfie di sebelah, bukan itu gambaran Yordan. Itu bukan meaning, range of meanings, bukan arti seputar kata Yordan, bukan itu maksudnya. Yordan itu orang kalau bisa menghindari ya kesulitan ini gitu. Yordan itu menakutkan. Yordan di sini bukan digambarkan sebagai yang ada air yang menyegarkan, bukan itu. Konotasinya bukan ke sana, range of meaningsnya bukan ke sana. Tapi Yordan itu kesulitan besar yang nggak mungkin bisa diatasi sebetulnya secara manusia. Tapi di sini Tuhan langsung bicara tentang Yordan. Ya, setelah bicara itu nggak ada putar-putar, nggak ada basa-basi, nggak ada kalimat-kalimat yang nggak ada gunanya. Ya. Seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini. Sama seperti Tuhan memimpin Musa untuk menyeberangi Laut Merah yang nggak mungkin itu ya. Sekarang Yosua juga menghadapinya. So ada repetisi ya, sebetulnya repetisi yang nggak betul-betul sama tentu saja gitu. Tapi ini sebetulnya sama.
Musa dengan Laut Merah, nah, dan Tuhan ada di sana, dan sekarang Yosua berurusan dengan Yordan yang juga perlu diseberangi. Dua-duanya ini motif air. Motif air seperti kita sudah sering membicarakan di dalam perjanjian lama itu seringkali dipakai chaotic power, simbol dari chaotic power yang nggak bisa ditaklukkan. Juga termasuk di dalam tahun ini ada orang bilang, saya bukan menakut-nakuti ya, tapi ini pembicaraan yang realistis lah gitu. Ya tahun 2024 sudah susah, 2025 mungkin akan lebih susah gitu. So, resonate nggak sih saya baca ini ya? Ya, dari dulu ceritanya sama gitu. Musa mati, lalu Musa mati apa? Oh, lebih gampang ya. Karena yang paling susah sudah dikerjakan oleh Musa. Sekarang lu tinggal enaknya. Bukan itu saya ceritanya. Bukan. Tuhan nggak skip kayak begitu gitu. Yang susah-susah sudah saya kasih Musa. Sekarang Musa nggak ada, kamu sudah tinggal enaknya saja itu. Terima beres. Oh mana cerita kayak gitu? Mana saya nggak ada di sini. Yang ada adalah Tuhan bilang seberangi sungai Yordan. Mungkin Yosua bisa pikir kenapa nggak waktu itu sekalian ya. Toh Musa sudah ekspertis gitu loh. Kan sekalian ya. Ini kan mengulangi lagi. Kenapa jadi saya sekarang yang mesti pemimpin menyeberangi sungai Yordan? Tanggung bener sih. Tapi inilah cara pekerjaan Tuhan ya. Bukan hanya memberikan penyertaan yang sama, berkat yang sama, tapi juga perhaps kesulitan yang sama. Kesulitan yang sama untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang sama yang menyertai Musa juga adalah Tuhan yang sama yang menyertai Yosua. Yosua diundang, diajak untuk melihat Tuhannya Musa, bukan diajak untuk melihat kebesarannya Musa. Musa nggak ada di sini. Saya tertarik waktu Elisha, ini sedikit ya saya ekskursus. Elisha setelah Elia naik terangkat ke sorga ya, itu dia bawa jubahnya jubahnya Elia ya. Lalu waktu dia mau menyeberang ya, lalu dia pukulkan itu ya. Mana Allahnya Elia? Dia bilang mana Allahnya Elia? Dia bukan gimana ya metodenya Elia? Metodenya Elia bukan bicara metodenya Elia. Mana gimana ya cara jalannya Elia? Bukan cara jalannya Elia. Gak penting itu cara jalannya Elia. Mana Allahnya Elia? Allahnya Elia, Allah saya, Allah yang sama, persis sama gitu. Allahnya Musa itu Allahnya saudara dan saya, Allah yang sama, yang gak lebih kecil sedikit pun. Saudara boleh lebih kecil imannya ya, tapi Tuhan kita gak lebih kecil, sedikit pun gak lebih kecil saya. Kecuali kita percaya kepada Tuhan yang lain, nah itu urusan serius ya, kalau kita bukan percaya kepada Tuhan yang Musa, dan kita in trouble karena Tuhannya nggak sama kayaknya di sini gitu. Berhala, ya ini lain discussion kalau kayak begini. Tapi Yosua di sini ya dia dipimpin oleh Tuhan yang sama, seberangi sungai Yordan ini ya. Kesulitannya pun mirip sekali ya, meskipun bukan Laut Merah, ini chaotic power, another water yang mesti di overcome. Engkau dan seluruh bangsa ini. Ada di komentar yang highlight bagiannya saya nggak pernah terpikir ini penekanan kata semua ya, all these people, seluruh bangsa ini ya. All, call ya, bersama-sama ya, bersama-sama. Saya agak sulit terus terang ini ya, tapi saya share aja di sini ya, meskipun pergumulan belum selesai karena saudara juga perlu bergumul. Kita sama-sama perlu menyeberangi sungai Yordan kita gitu ya, tapi di sini dikomentari kenapa all ya, all the people ya. Lalu dia merujuk kepada peristiwa Achan. Wah ini menarik ya saya. Perhatikan ada satu orang yang kacau ya saya, itu menghancurkan semuanya loh. Gara-gara dosanya Achan yang serakah itu ya. Greed akhirnya harusnya menang jadi kalah ya. Seluruh bangsa itu kalah loh. Gara-gara dosa satu orang ini greed ya. Menakutkan ya saya cerita ini ya. Mungkin sudah baca kayak nggak fair banget sih cerita ini. Loh, ini yang great siapa ya? Bukan Yosua loh. Bukan Yosua. Yosua salah apa ya? Yang salah Achan. Lalu apakah salahnya Achan karena Yosua yang salah, kurang mendidik Achan? Gak ada juga catatan seperti itu dalam firman Tuhan. Lalu kenapa jadi kalah di sini ya? Nah ini saya, ini menarik ini bagian ini ya saya. Saya terus terang masih bergumul. Khususnya waktu kita, apa ya saya pergumulan belum selesai boleh juga kan ya saya di sini kan ya. Khususnya waktu kita membaca di dalam New Testament loh, memang bukannya di dalam komunitas yang mengaku Kristen pun juga kadang bisa ada lalang, ada gandum kan. Gak semuanya gandum, bisa ada lalang juga. Bagaimana bisa mengharapkan semua? Tapi dalam bagian ini saya waktu dengan semua ya, semua orang Israel benar-benar semua. Ini berarti apa saya bicara bukan cuma sekedar kekompakan,
Tapi kerinduan Tuhan bahwa seluruh bangsa ini ya, ini kan umat Allah ya, umat Allah ini sama-sama percaya kepada Tuhan. Jangan terjadi peristiwa Achan ya. Ada satu orang yang cukup satu orang dan keluarganya ya, satu keluarga yang menghancurkan seluruhnya. Gara-gara ketidakpercayaan, gara-gara keserakahan, gara-gara cinta uang. Seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Sudah di sini kata diinjak oleh telapak kakimu, ini pasti pengertiannya bukan magical ya, meskipun ada beberapa penafsir, mungkin bukan penafsir yang serius ya, penafsir abal-abal sih yang pasti. Menafsir di dalam gaya magical, ya, diinjak terus langsung punya kita gitu ya, ini apa? bukan itu kali ya artinya gitu. Diinjak itu maksudnya not without your and my responsibility, not without your and my involvement in the spiritual war. Tuhan berjanji, dari sisi Tuhan berjanji dan janjinya itu pasti ya, tapi tanah yang direbut itu ya, itu mereka mesti mengambil ya bagi mereka sendiri. So perhatikan di sini ya, nggak ada tension sama sekali ya dengan janji Tuhan dan ya tanggung jawab manusia, nggak ada tension sama sekali. Ini bukan fatalism karena Tuhan berjanji terus kita ya unconditional ya janjinya, terserah saya taat nggak taat, saya maju nggak maju, saya discourage atau nggak discourage, saya full of courage atau discourage atau dismayed, toh anyway akan terambil juga. Bukan begitu saya ceritanya gitu. Tuhan menyertai tapi kita berbagian di dalamnya. Siapa yang berperang? Ya Yosua dan semua orang Israel. Tuhan nggak memberikan kemudahan yang kita nggak berbagian di dalamnya. Bukan itu ceritanya. Itu bukan kekristenan ya. Dan kadang-kadang kita sulit ya untuk mengharmoniskan paradoks ini ya. Dan satu orang bicara tentang sola gratia, tentang apa itu anugerah Tuhan, tapi nggak melakukan tanggung jawabnya. Yang lain melakukan tanggung jawabnya, kerja keras dan sebagainya. Tapi seperti kayak nggak ada doksologi dan nggak melakukan pujian kepada Tuhan. Ini sola gratia, nggak ada sola gratia. Memang sulit ya Either orang sola gratia without usaha atau berusaha semaksimal mungkin tapi nggak ada sola gratia. Tapi kalau sudah baca di dalam cerita ini Tuhan yang berjanji dia akan memberikan ya, tapi ini tanah tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Bukan kamu injak nggak injak saya akan berikan anyway, bukan. Tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, bukan cuma diinjak secara magical bukan. Tapi diinjak ini maksudnya maju berperang ya, maksudnya gitu. Termasuk menghadapi kesulitan sungai Yordan itu ada telapak kaki yang diinjak, kan ada resiko loh di situ gitu. Orang berperang bisa luka nggak sih? Menurut saudara orang berperang bisa luka nggak? Bukan bisa luka, bisa mati bisa mati gitu. Jangan konsep magical ya perang terus karena ada perlindungan Tuhan. Ada panah, terus kemudian panahnya yang bengkong lah, panahnya berubah jadi karet mendadak. Loh kok jadi karet ya? Tadi bukannya metal, oh karet ya, ternyata karet. Gitu bayangan kita, itu lucu sekali ya pengharapan kekristenan seperti itu, luar biasa konyol ya. Waktu kena, ya bisa luka, bisa babak belur gitu, bisa babak belur. Saudara bisa mati bahkan. Tapi tetap ada penyertaan Tuhan, mengikut Tuhan, menjalankan perintahnya, apa yang Dia firmankan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. So ada kontinuitas janji di sini ya. The God who promises, bukan cuma the God who accompanies, menyertai, ya, who is there, tapi juga who promises. Kita digerakkan ke depan itu ya, bukan dengan pengalaman masa lampau. Saya beberapa minggu lalu di salah satu afternoon devotion saya bilang
pengalaman saudara dan saya itu bukan firman Tuhan, janji Tuhan itu firman Tuhan. Track record tahun lalu itu however statistiknya serapi apapun, saya ada loh statistiknya ini ya. Ini ada datanya loh. Ya betul ada datanya. Ini bukan main-main, ini bukan hoax. Saya bisa analisa dan ini datanya, saya kasih datanya. Ya kita bukan penganut dataisme, saya bukan. Ya data, data itu bukan Tuhan, kecuali saudara menyembah dataism, ya lain lagi. Track record ism, tahun lalu seperti ini, saya bisa bayangkan tahun depan itu seperti apa. Patternnya sudah bisa ketebak banget, ya, predictable. Saya bukan berarti saudara nggak perlu studi dan nggak boleh studi mempelajari pattern, bukan itu ya poin saya, jangan ekstrim juga ya. Tapi tetap track record pengalaman masa lampau tahun lalu dan sebagainya itu bukan Tuhan, itu bukan janji Tuhan. Janji Tuhan itu janji Tuhan, nggak bisa diganggu oleh pengalaman setinggi apapun dan data serapi apapun. Kalau mau bicara data, saya di sini ya Musa juga nggak pernah menyeberangi Sungai Yordan, sih terus terang saja. Oke, Laut Merah memang sama-sama water ya benar sih Laut Merah ya, tapi ini lain lagi nggak sih? Sungai Yordan, nggak ada juga track record Sungai Yordan di seberang itu nggak ada. Ya ini Yosua yang menghadapi. Tetapi ada Tuhan yang sama, Tuhan yang berjanji. Dari padang gurun, Gunung Libanon sebelah sana itu sampai ke sungai besar, Sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbit. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ini ya ambisinya Tuhan ya, yang seharusnya menggerakkan ambisinya saudara dan saya. Kita orang reform ya, semuanya kita selalu menekankan inisiatif Tuhan kan ya. Ambisi saudara dan saya kalau nggak dibangun berdasarkan ambisinya Tuhan, kita bisa kacau, bisa kacau. Heran deh saya di dalam hidup ini ya, kita bisa sangat punya perseverance ya, sangat punya ketekunan ya, sangat punya perjuangan untuk hal-hal yang kita mau loh. Tapi kalau yang kita mau gitu, yang Tuhan mau, gampang sekali give up ya, gampang sekali discourage ya. Gampang sekali, aduh orang lain aja deh, sakit saya, luka saya di sini, luka. Males kayak gini nih, capek ya. Seorang lain aja gitu ya. Kok giliran yang Tuhan mau mendadak jadi nggak ada fighting spirit ya. Langsung gampang berserah. Kita masih berserah, lu menyerah bukan berserah. Give up ya. Tapi giliran yang kita mau ya, dengan carnal desire, waduh saya fighting spiritnya, aduh. Sampai nggak bisa ditahan deh saya, kalau mau apa harus habis-habisan. Ambisi saudara dan saya ini ambisinya Tuhan atau ambisinya siapa sebetulnya itu? Bukan kebetulan saya di sini ini dikatakan do not be discouraged ya, be courageous, be strong and courageous. Kuatlah dan beranilah, courageous. Courage itu lawan katanya coward ya, penakut ya. Tapi juga discourage ya, penakut kayaknya nggak enak sekali gitu ya. Kalau sudah bilang kamu itu coward, waduh kayaknya ofensif bener ya. Saya dibilang coward, kayaknya kasar gitu ya. Tapi discourage itu seperti agak lunak ya, discourage. Tapi kita sering discourage ya, alias coward sebetulnya. Nggak ada courage, nggak ada keberanian. Sekali lagi ya, keberanian untuk menggapai, memperjuangkan apa yang kita mau. Nggak usah tanya, itu nggak usah didorong kali ya, itu nggak perlu ada kalimat be strong and courageous, nggak perlu kayaknya gitu. Tapi untuk hal-hal yang Tuhan mau kita kerjakan, kita sering discouraged and so weak ya, sangat lemah ya, sangat lemah. Makanya kita perlu, ya ini salah satunya mungkin ya, untuk membedakan gitu ya. Benar nggak sih ini ambisinya Tuhan? Betul nggak ini tanah yang mau Tuhan serahkan dari mana? Coba tes kita ada temptation untuk discourage nggak Ini sedikit pakai fallen perspektif ya, sedikit pakai. Tapi ini perspektif yang realistis Karena saudara dan saya ini punya kelemahan gitu. Kalau di dalamnya saudara nggak ada discourage-nya sama sekali, jangan-jangan itu bukan Tuhan loh. Karena seringkali yang dari Tuhan itu ya, itu tempted ya, kita itu bisa tempted untuk give up gitu. Justru yang ada gini-gini, nah ini mungkin yang dari Tuhan gitu.
Yang kita kayaknya agak males orang lain saja gitu. Saya sudah terlalu capek, terlalu banyak luka dan seterusnya. Itu orang lain boleh nggak sih gitu? Ya mungkin ini yang justru adalah kehendak Tuhan. Tapi yang kita maju terus pantang mundur ya, seperti kayak nggak ada capek-capeknya, nggak ada lemah-lemahnya, nggak ada discourage-discourage. Jangan-jangan itu your own ambition loh, bukan ambisinya Tuhan. Jangan-jangan itu lu yang mau, bukan Tuhan yang mau. Kenapa ya saya orang seperkasa seperti Yosua, ya, even Musa, ya, atau saudara nimit lah, itu orang-orang yang lain, mau Daud, mau Abraham, mau Yakub, mau siapapun ya, nabi-nabi besar atau nabi kecil ya, selalu bergumul dengan persoalan ini gitu. Persoalan itu tidak menjadi discourage. Saudara baca misalnya kitab Yesaya ya, saudara baca Yeremia apalagi, ratapan gitu. Wah kalimat-kalimatnya itu sudah kalimat seperti kayak orang mau mati gitu ya, termasuk Elia. Kenapa ya Yosef? Apakah kita berani bilang mereka memang tipe penakut semua, nggak kayak saya? Yakin saudara yakin spiritualitas saya melampaui semua orang perjanjian lama gitu. Sampai kita nggak perlu belajar, sampai kita setiap kali baca perjanjian lama terus kita ya ampun iman kok kayak begini, harusnya saya yang dicatat Tuhan di perjanjian lama. Luar biasa ya, spiritual arrogance. Mungkin bukan itu, mungkin justru ini gambaran realistik. Dan saudara waktu baca, saudara mendapati, ya ini saya kayak gini, persis ya. Elia kayak begini, saya juga sebetulnya. Abraham penakut ya, dia nggak sanggup beriman, saya juga. Daud kok bisa begini ya, saya juga. Dan seterusnya. Ini justru mungkin tanda ya, tanda. Bukan tanda yang positif memang ya. Tapi tanda yang menyatakan bahwa kita ini memang orang berdosa. Sama seperti nabi-nabi perjanjian lama ini juga orang berdosa. Ditandai dengan apa sih? Mereka enggak selalu courageous. Mereka kadang discourage ya. Mereka kadang capek ya. Letih ya. Mereka bisa mengeluarkan kalimat-kalimat lamentasi, ratapan. Ini loh saya, ini gambaran realistis kayaknya gitu. Good news-nya apa saya di sini? Good news-nya bukan bahwa Yosua itu secara karakter dia itu tipe courageous and strong gitu ya. Bukan sih. The good news itu adalah ada Allah yang berjanji. Ada Kristus yang berjanji, ada Kristus yang punya ketekunan ya. Ketekunan Kristus di sini. Bukan ketekunan saudara dan saya. Ketekunan Kristus itu harusnya menggerakkan kita. Ketekunan kita ini merely reflecting ketekunannya Kristus. Orang yang nggak membangun cerita ketekunannya di dalam ketekunan Kristus itu fondasinya itu very shaky ya, saya. Shaky bener itu. Menunggu suatu saat hancur saja gitu. Karena nggak ada ketekunan Kristus di dalamnya. Kristus yang berjanji untuk menyertai penyertaan Tuhan. Never leave you or forsake you. Ya ini ya, saya. Ini yang penting kan. Seperti kita baca di sini. Visinya besar, saya. Perhatikan di sini ya. Saya baca lagi ya di sini ya. Dari padang gurun Gunung Libanon sebelah sana sampai ke sungai besar ya, ini sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Waduh, overwhelming loh kayak begini nih ya. Kalau normal ya saya, kalau benar ini ya respon saya itu kita harusnya tuh feel overwhelmed ya. Tapi kalau kita rasa bangga, wih besar sekali ya daerah akan dipercayakan kepada kita, kayaknya salah saya kayak begini ini. Berarti kita nggak lihat ini sebagai satu kesulitan, ini sok kuat namanya gitu. Kemarin saya pikir ini nggak konfidensial ya. Kemarin di sidang sinode pendeta Stephen mengingatkan ya kita orang Kristen, orang reform, saya jangan nggak punya ambisi. Waktu kita melihat visi yang besar seperti ini ya, saya bisa overwhelming loh, betul loh, overwhelmed ya. Tapi lalu bagaimana ya? Penghiburannya apa? Bukan terus kemudian saya kalkulit kekuatan saya, bukan saya kalkulit resources, bukan itu, saya bukan. Kalau Tuhan masih ngitung-ngitung kekuatan Yosua atau resourcesnya Yosua atau apa ya. Rada helpless ya, saya hopeless.
Tapi sudah baca di sini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Never leave you nor forsake you. Ya ini saya, everything ini literally everything untuk tahun baru ya. Mau economic upheaval, political instability, perang yang gak beres-beres ya saya lihat political mapping di Jerman rumit ya, rumit. Ada partai, ini ngomong sedikit aja bukan khotbah politik sih bukan, tapi sedikit aja sharing. Ada partai ya yang ideologinya harusnya itu Kristen ya. Mungkin ya yang paling dekat gitu dengan kepercayaan kita, tapi pimpinannya setuju melanjutkan perang. Lah ini gimana Terus kemudian karena dia bisnismen gitu ya. Bisnis dan perang itu menguntungkan gitu ya. Ini ekonomi persoalan. Kalau perang jalan terus ya bisa jual senjata dan sebagainya. Waduh rumit ya kayak begini. Tapi ada pimpinan dari partai far right ya, partai yang kanan banget ya. Itu yang justru setuju kita harus diplomasi menghentikan perang. Bingung ya lihat kayak begini ya. Ini yang mana ya ini? Kalau secara partainya ya kayaknya yang ini yang paling benar gitu ya. Yang ini far right soalnya. Tapi far right ini justru yang bilang ya perang itu harus berhenti. Jadi bingung kayak begini. Diferensiasinya gimana ya? Rumit. Ini juga bukan juru selamatnya sih, bukan gitu. Tapi penghiburannya adalah Tuhan yang ada itu bukan cuma ada, tapi Dia menyertai. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Perhatikan Yosua itu cuma mata rantai kecil di antara serentetan orang-orang yang sudah menerima janji Tuhan. Ya. So ini paradoks ya. Kita bisa mengatakan paradoxically significant and insignificant. Signifikan karena Yosua adalah salah satu mata rantai ya, bukan tanpa Yosua. Termasuk juga bukan tanpa saudara dan saya. Tapi insignifikan juga. Insignifikan di dalam pengertian apa? Ya, apalah artinya Yosua? Yosua bukan yang pertama. Abraham itu penting ya. Bahkan Adam sudah ada janji. Abraham lah katakan, kita mulai Abraham. Abraham itu yang pertama menerima janji Tuhan ya. Dia bukan yang pertama, dia cuma salah satu dari sekian banyak. Sebelum dia juga ada Musa, ada orang-orang ya, ada patriark itu ada nenek moyang ya. Di sini bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara kalau baca Magnificat ya, itu Maria penting luar biasa. Kita tahu ya, sangat signifikan tentu ya. Tapi juga at the same time insignificant karena apa? Karena di Magnificat kalau saudara baca ya, itu janji Tuhan sudah diberikan kepada Abraham. So itu Maria kecil sekali kalau di rentetan ini dari Abraham terus turun sampai ke Maria. Aduh Maria itu orang keberapa Seperti insignifikan gitu ya. Nah ini loh di dalam paradoks ini kita menempatkan diri kita. Jangan inferior ya karena rasa insignifikan, nggak ada dignitas gitu, terus menghina diri. Tapi juga jangan sombong, jangan rasa sok penting ya karena saudara dan saya nggak penting-penting banget sih. Karena apa? Ya karena ini sudah ada serentetan orang yang sudah menerima janji Tuhan. Saudara bukan yang pertama yang menerima janji Tuhan. Ini cuma meneruskan ya penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, meneruskan. Sudah membaca di sini ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. So, signifikan ya, signifikan. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jangan GR ya. Saya bukan baru berjanji kepadamu, ini janji lama sebetulnya gitu. You cuma sebagian mata rantai saja gitu. Tapi jangan gak berbagian di dalam mata rantai ini gitu. Sayang, hidup kita terbuang nanti ya. Kita sia-sia hidupnya, melayang lenyap. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Torah. Bertindaklah sesuai dengan seluruh hukum
hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, saya perhatikan di dalam bagian ini ya, saya ini teologi Torah ya. Bahkan dalam ayat 8 kalau kita boleh melanjutkan, ini mirip sekali ya saya, kalau nggak mau dibilang sama dengan Mazmur 1. Jangan kau lupa memperkatakan Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Coba sudah baca Mazmur 1 ya, ada kaitan antara keberhasilan dan merenungkan Taurat siang dan malam. Berhasil dalam tangan Tuhan ya, maksudnya bukan berhasil, sudah jangan baca berhasil tapi konsepnya itu konsep duniawi. Nah, orang Kristen yang baca Alkitab, saya baca Alkitab sudah lama ke gereja, setiap kali baca firman Tuhan itu bukan baca firman Tuhan, dia proyeksikan konsepnya sendiri ke dalam firman Tuhan. Kacau ya seorang kayak begini, nggak pernah bertumbuh akhirnya, karena nggak memberikan firman Tuhan itu bercahaya ya, menyinari, menyoroti ya, termasuk menyatakan kekotorannya, bukan. Tapi dia memproyeksikan apa yang menjadi dreamnya dia ke dalam firman Tuhan. Ya kacau lah pasti saya baca firman Tuhan seperti ini gitu. Tuh, saya pernah mengajar di STT, saya mengingatkan ini di sejarah itu pernah ada Albert Schweitzer. Ini orang liberal ya, by the way ya. Albert Schweitzer itu pernah menghentikan untuk sementara waktu, at least ya, the study of historical Jesus ya. Jadi orang itu mempelajari Yesus historis itu sebetulnya apa sih ya? Jangan-jangan Yesus ini sudah dipalsukan oleh gereja mula-mula. Memang gini kan, saya orang liberal mikirnya. Kita masih menemukan Yesus yang asli, ya Yesus yang historis itu sebetulnya apa itu. Lalu mereka studi. Lalu certain theologian keluar, ini loh the historical Jesus seperti ini ya. Yang lain ketemu, enggak bukan itu. Ya sebetulnya historical Jesus itu ini gitu ya. Ini yang benar-benar historis. Yang lain itu diciptakan gereja mula-mula dan sebagainya. Lalu terus kemudian ada seorang Albert Schweitzer tulis, yang lu ngomong ya Yesus historis itu basically your own biography gitu. Wih, sadis ya saya ngomong kayak gini. Lu bilang itu historical Jesus, yang keluar Californian Jesus, yang keluar adalah French Jesus, yang keluar German Jesus, yang keluar Baden-Württemberg Jesus. Apa ini? Itu your own projection. Lu baca Yesus, sebetulnya bukan Yesus yang lu baca, itu proyeksimu sendiri. Itu your dream, lu taruh di situ. Lalu pikir Yesus itu bayang-bayang dirimu sendiri lu taruh di dalam firman Tuhan. Hati-hati ya saudara. Hati-hati saudara, jangan membaca firman Tuhan seperti ini. Oh saudara, dan saya nggak mampu saudara. Kita ini fallen. Kita ini by default ya saudara. Kita itu bacanya kayak begini. Kita kadang-kadang lihat orang aja lihat diri kita kok saudara, bukan lihat orang itu. Oh, bisa main piano ya. Saudara lagi lihat apa ya? Oh, bisa main piano ya. Saya juga main piano. Loh, coba. Lihat siapa ini sebetulnya gitu. Oh, bisa adu jangkrik ya gitu. Enggak, adu jangkrik apa saya enggak. Apa itu adu jangkrik? Oh, lagi-lagi saya, oh ya itu seperti saya dulu waktu umur 4 gitu ya, dulu adu jangkrik. Kamu adu jangkrik gitu ya. Lagi-lagi balik ke saya lagi, balik ke saya lagi gitu. Itu namanya mengenal orang. Itu bukan mengenal orang, Zuh. Itu mengenal bayang-bayang saya sendiri dalam diri orang lain. Lalu kita pikir kita mengenal orang. Ini baru orang, Zuh. Bayangkan kalau Tuhan kayak begitu ya. Bukannya menghayati bagaimana created after the image of God, tapi kita menciptakan Tuhan according to my image. Ya of course nggak ngomong kayak begini lah, ini kurang ajar sekali kan ngomong kayak begini. Tapi basically itu yang dilakukan, menciptakan Tuhan lalu terus kemudian disembah-sembah sendiri, ya kita berdoa kepadanya. Basically tapi bukan Tuhan yang asli, tapi itu proyeksi sendiri. Ya, nakutkan ya saya kalau membaca tulisan-tulisan seperti ini ya. Siapa yang bisa melepaskan ini? Ya cuma Tuhan, saya nggak ada jawaban yang lain. Bukan karena kehebatan saudara, karena saudara bisa kritis gitu ya, kritis terhadap dirimu. Kritis kita pun juga bias lah, terus terang saja gitu. Kita juga nggak mampu benar-benar kritis. Siapa yang bisa membebaskan? Cuma Tuhan, saya nggak ada yang lain. Cuma Tuhan dan anugerahnya bisa membebaskan saudara dari bias ini, sehingga waktu kita baca ya kita betul-betul baca ya firman Tuhan, bukan proyeksi kita sendiri yang dimasukkan ke dalam Alkitab, ke dalam firman Tuhan. Lalu kita baca keberhasilan. Nah inilah keberhasilan.
Tuhan menjanjikan kalau saya taat pada firman Tuhan, hidup saya akan berhasil. Enggak, Senin Kemis kayak begini ekonominya. Coba dibaca kayak begini, saya. Coba baca di dalam Mazmur 1, itu pakai istilah prosper loh. Prosper kan berarti prosperity kan. Ini Alkitab menjanjikan prosperity kan. Betul, memang pakai istilah prosperity, betul itu. Tapi ini prosperity apa artinya gitu? Apa sih artinya prosperity menurut Mazmur 1? Apa di sini artinya berhasil? Menurut penulis kitab Yosua ini, apa artinya di sini? Perjalananmu akan berhasil. Apa sebetulnya? Apa artinya engkau akan beruntung? Apa ini artinya beruntung? Jangan masukin proyeksi kita sendiri ke dalam, nanti kita kacau gitu. Nanti kita menjadikan ketaatan kepada Taurat, ketaatan kepada firman itu sekedar menjadi sarana untuk sukses. Ya. Goal di dalam hidup itu adalah ya kesuksesan itu. Seperti kayak kita nggak mendapatkan enjoyment, ya, nggak mendapatkan sukacita di dalam ketaatan akan Taurat itu sendiri. Gitu. Seperti kayak semacam alat doang, ya, sarana, a means untuk mencapai goal yang namanya kesuksesan itu tadi. Gitu. Nah, orang Kristen yang berpikir seperti ini justru nggak akan sukses kehidupannya. Gitu. Mungkin sukses secara dunia loh, mungkin loh sukses secara dunia. Tapi apa itu artinya? Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Salah satu orang yang, bukan salah satu yang betul-betul paling berhasil yang paling prosper, yang pernah hidup di dalam dunia, itu namanya Yesus Kristus. Dan dia mati di atas kayu salib, itu berhasil, itu berhasil. Saudara dan saya, kalau kita persecuted because of righteousness sake, karena kesetiaan saudara kepada Injil, saudara nggak mau tukar itu dengan apapun, saudara nggak mau jual kehadiran Tuhan dengan apapun di dalam dunia ini, dan saudara berhasil, termasuk kalau harus disertai dengan persecution, mini lah ya, mini. Apa sih artinya persecution kita dibanding dengan persecutionnya para rasul, apalagi yang diterima oleh Yesus Kristus, itu mini sekali, kecil sekali ya, kecil sekali. Tapi yang kecil ini pun seringkali kita discourage, seringkali kita dismayed, seringkali kita takut ya, seringkali kita capek untuk melanjutkan ya, capek, aduh sudah cukuplah kayak begini ya, kayaknya sudah nggak usah berjuang lagi dah. Padahal baru kecil sekali ya, baru kecil sekali penderitaannya, apa sih artinya? Bagian yang paling berhasil itu siapa sih? Yang paling berhasil itu ya Yesus Kristus. Yesus Kristus itu berhasil kehidupannya. Yaitu keberhasilan menurut kehendak Bapa. Jangan menghina ya keberhasilan seperti ini ya. Yesus bilang, kalau kamu malu mengakui aku, anak manusia juga akan malu mengakui di hadapan Bapa ini. Jangan malu terhadap penderitaan yang diterima karena Tuhan, karena kesetiaan saudara mengikuti Tuhan, karena menjalankan narasi of kingdom of God instead of worldly kingdom. Lalu karena itu saudara dipermalukan, saudara dihina dan sebagainya. Jangan malu, jangan malu. Jangan terus merasa, aduh kok saya dibuang seperti ini. Jangan, saudara harus tetap setia mengikut Tuhan seperti Kristus. Bukan karena kita hebat, bukan karena saudara saleh, bukan, tapi karena anugerah Tuhan. Ya ini cerita Kristen itu. Ini keberhasilan yang menanti saudara di tahun yang baru. Jangan malu, jangan nggak tertarik dengan cerita salib ini. Jangan menggantikan cerita keberhasilan dengan cerita yang lain. Cerita keberhasilan yang lain itu, itu ganti tahun yang akan datang sudah dilupakan lagi. Siapa yang peduli dengan cerita keberhasilan dunia gitu? Siapa yang peduli dengan cerita-cerita itu gitu? Yang sangat nggak lasting ya. Yang hari ini ada, besok sudah layu, besok sudah nggak ada orang tahu ya. Tapi saudara dan saya diundang untuk masuk di dalam cerita keberhasilan Tuhan yang
ya mungkin juga nggak akan diingat dunia, tapi diingat oleh Tuhan. Dan itu yang paling penting, diingat oleh Tuhan. Renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terakhir kemanapun engkau pergi. Sudah melihat di sini ya, tempat itu direlativisasi. Saya belajar ini loh, meskipun nggak mudah ya belajar ini ya. Kadang-kadang malah ini di Eropa itu, ini bukan mengasihani diri ya, ya secara tempat itu benar-benar spiritual wilderness ya, spiritual wilderness. Kadang secara manusia bisa bergumul juga, benar nggak sih sebetulnya ke sini ini benar nggak sih Tuhan pimpin ke sini, atau saya salah ini kan? Bukan nggak ada pekerjaan Tuhan sih, tentu ada pekerjaan Tuhan ya. Kita bersyukur untuk itu ya. Tapi kadang-kadang kita itu bergumul ya tentang tempat gitu ya, tempat ada di mana. That's not the issue Di sini bilang kemanapun kau pergi. Bukan isunya kau ada di mana. Bukan isunya saudara bekerja di tempat yang mana terus itu adalah yang kehendak Tuhan karena engkau ada di company yang tepat gitu ya. Atau engkau menikah dengan orang yang tepat ya di tempat itu ya. That's not the issue bukan itu gitu. Tapi kemanapun kau pergi ya, yang the real issue itu apa sih? The real issue itu Tuhan Allahmu menyertai engkau atau tidak. Ada penyertaan Tuhan nggak di sana itu? Mau penyertaan Tuhan, ya kalau penyertaan Tuhan, mau ada dimanapun non issue. Mau di padang gurun lah, mau di atas lah, mau di neraka sekalipun ya. Maaf ya pakai istilah ini ya, sudah mungkin nggak pernah dengar. Saya pakai istilah ini belajar dari para revivalist Para revivalist itu kalau ngomong itu bombastis ya itu. Mau di neraka di situ pun, asal ada Yesus, itu neraka akan berubah jadi Firdaus. Luar biasa perkataan-perkataan seperti ini ya. Ya itu bukan neraka lagi sih ya. Tapi nggak ada tempat yang akan bisa menggeser Tuhan, itu nggak ada. Gitu. Tapi jangan sampai ya kita berada di tempat yang menurut kita itu inilah ideal, tempat yang ideal. Tapi sebenarnya Tuhan nggak menyertai di sana dan saudara berhasil lagi, tapi berhasil secara dunia. Waduh bahaya sekali ya itu luar biasa bahaya loh. Dan kita nggak sadar bahwa Tuhan tuh nggak ada di sana, nggak sadar bahwa Tuhan itu sudah menarik, ya nggak sadar. Kenapa? Karena kita mungkin ini saya berhasil kan ini apa kalau bukan penyertaan Tuhan? Hati-hati ya hati-hati. Dulu ya pernah ada satu tulisan yang dari apa ini Max Weber ya dia bukan teolog ya, dia belajar dari teologi yang lain, mungkin dari Ernst Troeltsch ya. Lalu dia tulis mengaitkan antara ini ya Pak, kaitan antara Calvinism dan kapitalisme. Ya klasik lah, ini klasik ya. Ini banyak dikritik sih ya, tesisnya gitu. Tapi somehow masih sampai sekarang juga nggak sepenuhnya salah itu ya. Saya nggak mau bicara khusus juga, tapi ada yang menarik yang saya mau share kepada saudara. The way dia coba untuk ini ya menceritakan gitu ya. Kenapa orang-orang Calvinis ya, dekat dengan spirit kapitalisme. Dia bilang begini ya, itu orang-orang Calvinis ya, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang suka bekerja keras ya, dan mereka hidupnya hemat. Atau mereka hidupnya hemat tentu nggak spend banyak karena mereka hemat, tapi kerjanya keras lalu banyak dapat keuntungan ya. Jadi akhirnya makin tambahkan kapitalnya. Setelah kapitalnya tambah, bukan di-spend dihabis-habisin untuk traveling atau apa gitu ya, atau culinary experience, kelapa gading dan seterusnya, bukan, tapi ditabung lagi dan tambah lama tambah bengkak gitu kan ya. Lalu waktu mereka melihat kekayaannya, mereka melihat inilah tanda penyertaan Tuhan. Saya waktu baca bagian itu, ini kayaknya bukan Calvinis ya yang mikir kayak gini gitu. Max Weber salah ngerti. Max Weber bilang, waktu mereka melihat ada kekayaan, ada ini berkat Tuhan, mereka yakin inilah penyertaan Tuhan. Saya dalam hati, Calvinis mana yang mikir kayak begini? Yang benar aja. Karena ada kelimpahan materi, terus itu sama dengan perkenanan Tuhan gitu, sama dengan berkat Tuhan. Yang benar lah. Calvinis mana yang mikir kayak begini? Calvinis abal-abal kali. Tapi memang Max Weber bukan teolog sih ya. Dia kulaan gitu. Tapi dia salah, dia tarik apa itu silogismus praktikus, practical silogismenya salah.
Orang Calvinis nggak akan berpikir inilah penyertaan Tuhan. Karena apa? Buktinya ini saya diberkati, ini ada apa material kelimpahan. Ini kan berarti perkenanan Tuhan. Wah, ini orang nggak baca kitab Lukas atau bagaimana sih? Bahaya sekali saya berpikir silogismus praktikus kayak begini gitu. Kalaupun ada itu benar-benar bisa misleading loh. Dari mana saudara tahu saudara ada uang, kelimpahan uang, terus kemudian itu berarti Tuhan berkenan kepada saudara? Yakin. Lalu terus kemudian yang miskin itu berarti Tuhan gak berkenan. Karena Tuhan kurang memberkati gitu. Maka bertobatlah. Buktinya apa? Karena kamu miskin. Ini serius ini. Max Weber ngajar kayak begini. Despite ada banyak hal yang bisa menyentil dan bisa bikin apa itu ya, introspeksi juga untuk kita orang Calvinis. Tapi bagian ini ya dia ngawur sih, ini bagian ini. Ini bagian yang nggak tepat, ini bikin silogismus seperti ini. So balik lagi ya, ya. Bukan keberhasilan itu, itu bukan tanda penyertaan Tuhan, bukan. Tanda penyertaan Tuhan apa sih, ya? Mungkin nggak ada di sini ya, tapi kita bisa belajar dari seluruh sejarah gereja di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru. Tanda penyertaan Tuhan itu apa, saudara? Bahwa saudara disertai Tuhan. Ya. Ada penganiayaan, saudara. Nah ya bilang kalimat ini ya, saudara digoyang-goyang oleh setan gitu. Itu standarnya, saudara. Luther sangat mengerti ini dengan baik. Waktu dia bicara, saya sudah pernah share itu di sini, saudara. Ini bukan pertama kali. Ini sekali lagi menyegarkan kita ya. Dia bilang setan itu boleh disebut Dr. Consolarius. Ini kalimat yang berani sekali ya, Dr. Consolarius. Consolarius itu dokter penghibur. Ini bukannya penghibur itu Roh Kudus, kok dia bilang setan sih? Ngawur Luther, ini berani sekali sih pakai istilah. Sebentar. Memang itu revivalist bahasanya bombastis ya. Kadang-kadang kita bisa susah memahaminya. Tapi yang dimaksud Luther adalah kalau di dalam kehidupan ini ya, kita terus-menerus jadi target setan, then you are on the right track. You are on the right track. Jangan cari-cari ya, Hei setan, targetkanlah saya. Gila ya, jangan ya. Doa Bapa kami, jauhkan kami dari pencobaan, ya, jauhkan. Waras. Enggak minta ditarget setan, tidak. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang memberitakan Injil, orang yang menghidupi Injil, orang yang menghadirkan narasi kerajaan Allah, sudah pasti ditarget oleh setan, Paulus itu ditarget setan, hidupnya itu terus digoyang-goyang oleh setan. Ravenhill pernah tulis bagian ini ya, dia itu menggelisahkan neraka. Kehidupan saudara ini menggelisahkan neraka enggak ya? Setan itu benci enggak ya dengan kehidupan saudara gitu? Atau setan berpikir, sudahlah orang ini sudah enggak usah diapa-apain, lost case anyway. Ada dia, enggak ada apa-apa. Sudah biarin gitu aja, enggak usah terlalu diganggu. Bahaya ya kehidupan kita kalau kayak begini. Ini bukan minta diganggu, bukan gitu. Tapi coba saudara perhatikan ya, mana ya, mana orang di mana, coba sudah baca, mau perjanjian lama, perjanjian baru, yang setia kepada Tuhan, yang nggak digoyang-goyang itu mana, Lihatlah kehidupan Yesus Kristus, maksudnya mulus, tenang gitu ya, karena ada penyertaan Bapa itu, mulus, bukan mulus, dia disalib, disalib. Ini loh, ini tanda penyertaannya, gitu. Bukan kesuksesan materi, Bodoh sekali itu yang mengajarkan kesuksesan materi adalah tanda penyertaan Tuhan. Luar biasa bodoh. Karena Alkitab nggak pernah mengajar seperti itu. Ini tahun yang baru ya, tahun yang baru. Jangan kecut dan tawar hati. Waktu Tuhan bilang kalimat ini kalimat sangat realistis, kalimat yang luar biasa realistis. Karena apa? Karena saudara dan saya gampang kecut dan tawar hati. Kalau lihat kesulitan, lihat Yordan, terus kemudian Musa sudah nggak ada, yang dulu ada di tahun lalu, sekarang nggak ada lagi. Belum lagi ditambah saudara dan saya makin lama makin tua. Kita betul loh, punya alasan cukup untuk kecut dan tawar hati loh, betul. Ini sangat masuk akal sebetulnya, menjadi kecut dan tawar hati, sangat understandable. Tetapi bukan berhenti di sini. Jangan kecut dan tawar hati. Karena apa, Karena Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Doesn't matter saudara ada di mana, ada Tuhan di sana ya. Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan mengonfirmasikan pekerjaannya. Bukan saudara ada di mana, tapi apakah Tuhan
berada bersama dengan saudara di tahun yang baru ini. Tuhan berkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang memberi kepada kami kekuatan dan ajarkan kepada kami ini beriman kepada Tuhan, beriman kepada janji Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang menyertai. Dan itulah yang kami perlukan di dalam tahun yang baru. Belajar untuk mencukupkan diri dengan penyertaan Tuhan yang melampaui semua yang lain, melampaui Yordan, melampaui apapun yang mati, yang tidak ada lagi bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu cukup. Dan hidup ini adalah hidup yang berkelimpahan ketika kami memiliki Engkau. Kami berharap supaya kehidupan kami juga dimiliki oleh Tuhan. Dan dalam tahun yang baru sekali lagi boleh menyaksikan apa artinya memiliki Engkau dan dimiliki oleh Engkau, menyertai Engkau dan disertai oleh Engkau. Berkati supaya kami boleh terus bertumbuh. Engkau berbelas kasihan kepada kami semua. Kami rindu kami boleh berhasil di dalam tangan Tuhan, bukan berhasil menurut dunia ini, tapi berhasil menurut pandangan Tuhan. Tolong Tuhan kami yang lemah ini, yang seringkali kecut dan tawar hati. Tuhan memberi kepada kami true courage. Tuhan memberikan kepada kami keberanian yang sejati, yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin.